Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Sulistyo. Pada hari ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, ini adalah penugasan untuk ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia di IAIN Curug. Dan saya berada di semester 1 Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikannya. Bagian yang pertama itu ada abstrak. Bahasa itu dinamis, ia berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Hal ini tidak terkecuali pada bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional dan pemersatu masyarakat Indonesia. Pengaruh kemajuan teknologi terhadap perkembangan bahasa Indonesia sangatlah pesat. Perkembangan tersebut memicu perubahan-perubahan fundamental di dalam tubuh bahasa Indonesia yang selain membawa dampak positif, juga membawa dampak negatif yang sangat krusial dalam proses pempertahanan eksistensi bahasa Indonesia di masa depan. Kata kuncinya, pengaruh kemajuan teknologi terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Di era mutakhir yang sedemikian pesat ini, teknologi informasi dan komunikasi memegang kendali atas peradaban manusia. Dominasi IT pada setiap kehidupan manusia tergambar dalam pola keseharian manusia dewasa ini, seperti penggunaan telepon, seluler canggih, sosial media, komputer, browsing, dan sebagainya. Dalam menggunakan berbagai media informasi tersebut, tentu saja bahasa teks masih menjadi fitur standar yang dipakai, meskipun saat ini perlahan fitur tersebut mulai beralih ke bahasa audio. Untuk itulah, maka para pengguna teknologi informasi haruskan menguasai bahasa yang dipakai pada suatu teknologi informasi tersebut, sebab bahasa merupakan penghubung tunggal antara pengguna dengan teknologi informasi yang digunakan. Berdasarkan pada hal tersebut, bahasa dan teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang seiring berjalan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi akan berpengaruh langsung pada perkembangan bahasa yang digunakan dalam berinteraksi menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Hal ini berlaku pula pada bahasa Indonesia. Kondisi bahasa Indonesia, terutama di era Muktahri ini, mengalami perubahan yang sangat drastis. Terbentuknya masyarakat cyber, serta menjamurnya regulasi atau kebijakan yang dibuat pemerintah untuk membuat secara langsung mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dampak yang terjadi adalah tergerusnya nilai-nilai sosial dan hilangnya penghargaan terhadap budaya lokal. Sebab bahasa Indonesia adalah simbol jati diri bangsa. Hilangnya jati diri bangsa berarti hilangnya masa depan yang berusaha dibangun oleh suatu bangsa. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Penggunaan teknologi saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan adanya teknologi masyarakat bisa mencari tahu apa saja perkembangan bahasa Indonesia, apalagi di zaman yang serba menggunakan teknologi ini. Masyarakat bisa memperkenalkan bahasa Indonesia kepada warga asing. Ketika warga asing ingin ke Indonesia, warga asing bisa menggunakan teknologi sebagai media agar tidak susah untuk berkomunikasi dengan warga Indonesia. Teknologi adalah sebuah keahlian atau hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan, di mana pengetahuan inilah yang bisa membuat warga Indonesia untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini akan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positif dan negatifnya yaitu dampak positifnya yang pertama itu untuk meningkatkan pengetahuan bahasa Indonesia terhadap warga asing.
Yang kedua, dengan adanya teknologi, warga Indonesia bisa mengenalkan bahasa Indonesianya melalui sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Sehingga sosial media ini dapat dijadikan sebagai alat komunikasi antar sesama warga Indonesia, bahkan warga asing juga mampu untuk mengetahui dan mempelajari bahasa Indonesia. Dampak positif yang ketiga yaitu untuk meningkatkan produksi buku-buku terjemah bahasa Indonesia. Yang keempat, buku-buku terjemah sangat berguna di kehidupan era modern ini, di mana kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan membuat e-book. Yang kelima, bertambahnya kosakata bahasa Indonesia. Yang keenam, pertambahan bahasa Indonesia terjadi secara cepat. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, dengan kemajuan teknologi, terkadang warga Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku. Yang ketiga, banyak warga Indonesia menggunakan istilah asing seperti thank you, sarang he, dan lain-lain. Adapun hubungan bahasa dengan teknologi, bahasa adalah penghubung antar manusia. Pengertian bahasa itu sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Menurut Oka dan Suparno, dalam cair, bahasa adalah sistem lambang bunyi oral yang arbiter yang digunakan oleh sekelompok manusia atau masyarakat sebagai alat komunikasi. Posisi penting bahasa sebagai alat penghubung menjadikan bahasa sebagai suatu kebutuhan komunikasi, seperti pandangan Felicia yang mengatakan bahwa dalam berkomunikasi sehari-hari, salah satu alat yang paling sering digunakan adalah bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Singkatnya, bahasa adalah kunci pokok bagi kehidupan manusia karena dengan bahasa orang bisa berinteraksi dengan sesamanya dan bahasa merupakan sumber daya bagi kehidupan bermasyarakat. Bahasa juga bisa sebagai identitas yang menunjukkan seseorang atau kelompok tertentu. Bahasa dalam perspektif ini dapat diartikan sebagai jati diri. Bahasa adalah alat penghubung dalam komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh manusia. Setiap negara atau kelompok sosial masyarakat dipastikan memiliki bahasanya masing-masing. Tanpa bahasa, tentu manusia tidak dapat membangun kehidupan sosialnya. Menurut George, bahasa adalah teknologi sederhana yang dihasilkan oleh pergaulan manusia. Ia senantiasa berkembang dari waktu ke waktu, sebagaimana perkembangan peradaban manusia yang dinamis. Perkembangan bahasa dan teknologi informasi dan komunikasi dalam catatan sejarah cenderung menunjukkan keterkaitan. Kecenderungan teknologi informasi itu menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi sebagai sebuah perangkat benda mati yang paling banyak mempengaruhi perkembangan bahasa. Teknologi informasi dan komunikasi dalam perkembangannya berhasil melahirkan kosakata baru yang memperkaya khazanah kosakata dan istilah bahasa. Contohnya adalah kata huruf I, chat, mobile, browse, download, upload, dan sebagainya, yang belakangan muncul dan berkembang menjadi tidak hanya sebatas nama perangkat, tetapi juga dalam komunikasi sehari-hari. Dengan konteks yang lain, hal ini kemudian berpengaruh lebih jauh sebab bahasa tersebut ketika masuk ke suatu negara dianggap sebagai bahasa asing oleh negara konsumen. Akibatnya, negara-negara tersebut membuat terjemahan sendiri atas kosakata dan istilah baru tersebut yang kebanyakan juga adalah kosakata yang belum pernah didengar sebelumnya. Kecenderungan perkembangan bahasa sebagai akibat dari perkembangan mutakhir teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronika menjadikan bahasa semakin kompleks dan transformatif. Dampak sosial yang ditimbulkan sangat luas terlebih di dalam kehidupan masyarakat modern yang saling terhubung antara yang satu dengan yang lain di berbagai belahan dunia.
Adapun bahasa Indonesia pada era teknologi. Bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional merupakan usulan dari Muhammad Yamin, seorang politikus atau sastrawan dan ahli sejarah. Dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, Yamin mengatakan bahwa jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Tapi dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan dan bahasa persatuan. Secara sosiologis, bisa dikatakan bahwa bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Namun, secara yuridis, bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau setelah kemerdekaan Indonesia. Ini menandakan bahwa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menjadi lingua franca lebih dari 200 juta rakyat di Indonesia. Sebagian besar di antaranya juga telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama. Bahasa Indonesia yang tadinya berkembang dari bahasa Melayu itu telah menggusur sejumlah bahasa lokal atau etnis yang kecil. Oleh karena itu, bahasa Indonesia mempunyai peranan penting dalam membangun manusia sebagai seutuhnya. Selain itu, bahasa Indonesia juga merupakan jati diri bangsa Indonesia, terutama di era globalisasi yang berkembang dengan ritme yang sangat cepat dan pesat. Harus diakui bahwa bahasa Indonesia tidak kebal terhadap pengaruh globalisasi. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang juga sangat cepat, sehingga komunikasi antar manusia di negara-negara yang terpisah jauh pun dapat dilakukan dengan praktis, tanpa perlu memakan waktu lama. Kemudian ini membuat informasi dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan waktu yang relatif singkat. Percepatan perpindahan informasi ini kemudian juga mempercepat proses keterkaitan dan ketergantungan antar manusia. Hubungan-hubungan langsung seperti perdagangan pun dipererat dengan adanya berbagai metode untuk berinteraksi. Misalnya dengan menggunakan jaringan internet, telepon, atau surat elektronik. Hal-hal tersebut berperan penting dalam menyebarkan informasi ke seluruh dunia dan membentuk sebagai bagian dari masyarakat global. Masyarakat Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh langsung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Di bagian akhir yaitu ada penutup. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi secara langsung dapat mempermudah manusia dalam membangun interaksi antara sesamanya. Interaksi tersebut bahkan bisa dibangun menembus ruang dan waktu. Tetapi, di sisi lain, pola interaksi tersebut dapat menyebabkan perubahan-perubahan yang secara fundamental mempengaruhi jati diri dari suatu kelompok manusia. Bangsa Indonesia dengan bahasa Indonesia sebagai identitas diri adalah salah satu yang turut dipengaruhi oleh kehadiran teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan yang terjadi pada bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi adalah perubahan fundamental yang meliputi keterlangsungan penggunaan bahasa
Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari. Rusiana mengatakan bahwa dalam membina masyarakat akademik, penggunaan bahasa yang tidak baik dan tidak benar akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, perubahan-perubahan menuju ke arah yang negatif harus segera diantisipasi dengan merevitalisasi kembali pendidikan, terutama yang menyangkut penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, berbagai kemajuan informasi dan komunikasi. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.